Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi dari mata kuliah Ekonomi Mikro yang berjudul Pelaku kegiatan ekonomi, sirkulasi corak kegiatan ekonomi dalam mekanisme pasar liberal dan ekonomi Islam, dan juga kebaikan dan kekurangan mekanisme pasar. Jangan lupa nonton video penjelasan kami ya. See you. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang materi pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah semua pihak, baik individu, kelompok, atau organisasi yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Mereka mempengaruhi perekonomian melalui aktivitas seperti memproduksi barang atau jasa, seperti membeli, menjual, ataupun berinvestasi. Secara umum, pelaku ekonomi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, rumah tangga, individu atau keluarga yang berfungsi sebagai konsumen dan penyedia faktor produksi, tenaga kerja, modal ataupun tanah. Yang kedua, perusahaan, entitas yang memproduksi barang dan jasa untuk dijual di pasar. Mereka menggunakan faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah berperan dalam mengatur dan menguasai kegiatan ekonomi serta menyediakan barang dan jasa publik. Dan yang terakhir itu lembaga keuangan. Lembaga keuangan menyediakan layanan keuangan termasuk bank dan lembaga pembiayaan yang mendukung kegiatan ekonomi dengan menyediakan modal. Yang dimana saya akan membahas tentang sirkulasi corak kegiatan ekonomi dalam mekanisme pasar liberal. Apa itu mekanisme pasar liberal? Mekanisme pasar liberal atau ekonomi kapitalis adalah sistem yang dimana kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi sepenuhnya diatur oleh kekuatan permintaan dan penawaran dengan minimal campur tangan dengan pemerintah. Sistem ini bertumpu pada prinsip kebebasan individu serta persaingan bebas dan mekanisme harga sebagai pengatur utama alokasi sumber daya. Nah, selanjutnya dalam beberapa contoh-contoh mekanisme pasar liberal akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Sirkulasi ekonomi dalam pasar liberal. Antara lain yang pertama itu adalah permintaan. Permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Hukum permintaan. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin rendah jumlah yang diminta dan sebaliknya. Artinya apa? Ketika harga suatu barang meningkat, maka konsumen akan lebih cenderung untuk mengurangi pembelian barang tersebut karena biaya yang lebih tinggi membuatnya kurang terjangkau. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah yang diminta. Artinya apa? Ketika harga suatu barang menurun, maka konsumen akan lebih cenderung untuk membeli barang tersebut karena biaya yang lebih rendah membuatnya lebih terjangkau. Contohnya, jika harga smartphone turun, lebih banyak orang yang akan membelinya. Kedua, penawaran. Penawaran adalah kesediaan produsen untuk menjual barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Hukum penawaran. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah yang ditawarkan dan sebaliknya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah yang ditawarkan. Artinya, ketika harga suatu barang meningkat, maka produsen akan meningkatkan jumlah produksi karena biaya produksi yang lebih tinggi dapat menutupi biaya produksi yang lebih rendah dan memberikan keuntungan yang lebih besar. Sedangkan semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah yang ditawarkan. Ketika harga suatu barang menurun, maka produsen akan mengurangi jumlah
produksi karena biaya produksi yang lebih rendah tidak dapat menutupi biaya produksi yang lebih tinggi. Contoh nyata sirkulasi pasar liberal. Yang pertama, pasar smartphone. Permintaan naik karena tren terbaru, harga naik produsen meningkatkan produksi, persaingan, inovasi. Karena kamera lebih baik, harga lebih murah, konsumen diuntungkan. Saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh rekan saya dengan judul Mekanisme Ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, sirkulasi kegiatan ekonomi juga melibatkan prinsip-prinsip syariah, di mana transaksi harus adil dan tidak merugikan pihak manapun. Ada beberapa prinsip dasar, yaitu yang pertama, prinsip dasar ekonomi Islam. Ekonomi Islam melandaskan pada syariah, yaitu hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijma'. Prinsip utamanya meliputi keadilan sosial, distribusi kekayaan harus merata, menghindari eksploitasi, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat. Yang kedua, larangan riba atau bunga dalam utang piutang atau investasi dilarang karena dianggap eksploitatif merujuk pada praktik pemanfaatan sumber daya tenaga kerja atau pihak tertentu secara tidak adil untuk keuntungan sepihak, seringkali dengan mengorbankan hak atau kesejahteraan pihak lain. Dalam ekonomi, hal ini muncul dalam berbagai bentuk baik di pasar liberal maupun sistem lainnya. Yang ketiga, larangan gharar atau ketidakpastian, yaitu transaksi harus jelas dan transparan, tidak boleh mengandung spekulasi atau penipuan. Saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya. 2. Mekanisme sirkulasi ekonomi dalam Islam. Ekonomi Islam mengatur aliran barang, jasa, dan uang sesuai syariah. A. Transaksi halal dan adil. Jual beli al-bai harus memenuhi syarat. Barang atau jasa halal misalnya haram menjual alkohol, harga dan spesifikasi jelas, tidak ada manipulasi. Contoh sistem murabahah, jual beli dengan markup, keuntungan yang disepakati. Bagi hasil, mudharabah, pemodal menyediakan dana, pengusaha mengelola, keuntungan dibagi sesuai nisbah. Musyarakah, kemitraan dengan kontribusi modal dan bagi hasil bersama. Materinya yaitu kebaikan mekanisme pasar. Yang pertama ada efisiensi. Mekanisme pasar bekerja melalui interaksi permintaan atau demand dan juga penawaran atau supply yang menentukan harga secara alami. Proses ini menciptakan alokasi sumber daya yang efisien karena harga yang terbentuk mencerminkan nilai barang atau jasa dan biaya produksinya. Produsen akan memproduksi lebih banyak jika harga tinggi atau permintaan kuat dan sebaliknya. Sumber daya, yaitu modal, tenaga kerja, bahan baku dialirkan ke sektor yang paling dibutuhkan masyarakat, mengurangi inefisiensi seperti surplus atau kekurangan. Perusahaan terdorong untuk meminimalkan biaya produksi guna tetap kompetitif di pasar. Contohnya yaitu, jika permintaan beras meningkat, harga naik. Petani dan distributor akan mengalokasikan lebih banyak lahan dan logistik untuk beras, bukan komoditas lain yang kurang diminati. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, yaitu kebebasan ekonomi. Mekanisme pasar menghormati hak individu dalam mengambil keputusan ekonomi, termasuk kebebasan konsumen. Masyarakat bebas memilih barang atau jasa sesuai preferensi dan anggaran. Poin pertama itu kebebasan produsen. Kebebasan produsen mengacu pada hak pelaku usaha, yaitu individu atau perusahaan, untuk mengambil keputusan ekonomi tanpa paksaan dari pihak eksternal seperti pemerintah atau monopoli. Kebebasan ini mencakup menentukan apa yang diproduksi. Poin kedua, menentukan cara memproduksi. Poin ketiga, menetapkan harga. Contoh kasus,
Sebuah usaha kerajinan tangan bebas memilih desain, bahan kayu atau bambu, dan menetapkan harga berdasarkan biaya produksi dan juga keuntungan. Hak kepemilikan. Individu atau bisnis memiliki insentif untuk mengelola sumber daya secara optimal karena mereka menikmati manfaatnya. Contoh, seorang wirausaha bisa membuka kedai kopi dengan konsep konsep unik tanpa campur tangan pemerintah selama ada permintaan pasar. Kekurangan mekanisme pasar antara lain: 1. Ketidakadilan sosial dalam pasar liberal seringkali muncul akibat akumulasi kekayaan yang tidak merata, di mana individu atau kelompok tertentu dapat menguasai sumber daya secara berlebihan. Dalam konteks ekonomi Islam, seperti prinsip keadilan sosial, tekanan distribusi kekayaan yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, serta mendorong tanggung jawab sosial dalam berbisnis. 2. Kegagalan pasar. Terkadang pasar tidak dapat mengatasi masalah eksternalis, misalnya polusi, atau menyediakan barang publis, misalnya pendidikan. Yang ketiga, krimis ekonomi. Mekanisme pasar dapat menyebabkan kelemahannya perekonomian yang ekstrim seperti resesi atau inflasi. Mungkin cukup. Kebaikan dan kekurangan mekanisme pasar.